Monggo, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu nur wal jahlu dhulam. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Subhan MA, yang kami hormati Bapak Haji Effendi selaku DKM Masjid Al-Aqwam, yang kami hormati Ketua Kelompok PKK RW 011 Bintara Jayapurnama yaitu Ibu Hajar Zubaidah, dan yang kami hormati jamaah majelis taklim serta para tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita kekuatan iman Islam, kesehatan, dan kebahagiaan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian rutin bulanan kelompok PKK RW 011 Bintara Jayapurnama. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak insya Allah bersamanya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, tausiah dan doa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah. Semoga acara pengajian ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah diniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai dengan 191 yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Linda dan sari tilawah oleh Ibu Ita. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan pahala bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya yaitu tauziah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Subhan MA dengan tema mengagungkan kebesaran Allah. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadzah, para hajah yang saya mohon maaf, atau para ketua majelis taklim atau ketua-ketua PKK gitu, saya mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Anda semua, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan saya doakan semoga ibu-ibu sekalian kemuliaannya selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan yang ketiga, terima kasih kepada Ibu MC yang telah memberikan kesempatan saya, yang semoga kesempatan bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dan membawa manfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Enggak lama lagi insyaallah kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga Allah berkahi umur kita hingga kita bisa meraih keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Paling tidak nanti di satu Syawal semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang diwisuda sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin dengan nilai terbaik takwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Seperti biasa, kalau mau masuk bulan Ramadan, biasanya ayat yang dibaca adalah surah Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi saum ini Bu, puasa itu urusannya dengan iman. Orang itu walaupun badannya lemah, tua renta, kalau imannya yang kuat, insya Allah puasa itu ya kuat. Saum itu dia kuat. Tapi walaupun badannya yang kuat, sehat walafiat, kalau yang lemah imannya,
Ya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya puasa itu nggak kuat. Ibu-ibu mungkin pernah tahu ya, ada sebagian orang yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua tapi puasanya selesai. Karena puasa itu bukan soal fisik yang lemah, tapi soal iman yang kuat. Kalau imannya yang kuat, walaupun badannya lemah ya selesai puasanya. Tapi sebaliknya, kalau imannya yang lemah, walaupun badannya kuat, nggak tahu gimana, pokoknya nggak kuat aja puasa. Kalau siang hari di bulan Ramadan, ibu lihat di pinggir-pinggir jalan yang nggak puasa, kebanyakan orang yang masih gagah-gagah malah. Allahu Akbar. Jadi ini persoalan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan alaikum atas kalian apa asyam. Di situ Allah menggunakan passive voice bina mabni majhul, diwajibkan. Allah tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan, tapi Allah hanya mengatakan diwajibkan. Di ayat itu Allah tidak menyebutkan siapa yang mewajibkan, tapi Allah menggunakan bina mabni majhul, diwajibkan, tanpa pernah menyebutkan siapa yang mewajibkan dalam ayat itu. Sebagian para ulama mengatakan itu maknanya, andaikan bukan Allah yang mewajibkan puasa itu, maka manusia itu sendiri yang akan mewajibkan puasa, saking pentingnya puasa. Kata para ulama itu, saking pentingnya puasa itu loh Bu, saking pentingnya puasa. Andaikan Allah tidak mewajibkan puasa itu, maka manusia itu sendiri yang akan mewajibkan puasa itu, saking pentingnya puasa. Karena ternyata puasa dengan cara puasanya umat Islam seperti puasa Ramadan itu ternyata sangat baik untuk kesehatan. Itu kita baru ngomong keuntungan jasmani, belum keuntungan rohani. Itu udah sangat bagus keuntungannya untuk jasmani. Saya bukan dokter, jadi bukan kapasitas saya untuk bicara tentang manfaat secara jasmani, tapi ibu-ibu bisa baca lah ya buku-bukunya para peneliti dalam hal ini tentang bagaimana manfaat puasa bagi kesehatan kita. Masya Allah. Nanti silakan diteliti, dibaca maksud saya. Kalau saya bukan kapasitasnya untuk bicara di sini karena saya bukan dokter. Nah, itu baru keuntungan jasmani, belum keuntungan rohani. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian apa asyam. Siam itu apa? Siam itu bentuk jamak dari kata saum. Saum dari kata soma yasumu sauman. Artinya apa? Al-imsak. Jadi artinya apa Bu? Al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Jadi puasa itu, saum itu secara bahasa artinya menahan diri. Karena dengan puasa itu Bu, kita ini dilatih oleh Allah untuk bisa menahan diri. Jadi puasa itu diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada kita tidak untuk menghilangkan fitrah kemanusiaan kita. Kita ini punya fitrah kemanusiaan Bu. Cuman fitrah kemanusiaan ini kadang kalau nggak dikendalikan, kita akan kehilangan substansi kemanusiaan kita. Sehingga kita bisa seperti binatang, bahkan lebih bejat daripada binatang. Maka sifat-sifat dasar kemanusiaan itu mesti dikendalikan. Nah, puasa itu melatih kita untuk lebih terkendali. Puasa itu melatih kita untuk lebih terkendali. Itu al-imsak. Makanya Bu, orang yang berpuasa itu boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Iya, orang puasa itu boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Supaya terkendali tadi itu. Ya, kalau marah itu maksudnya marahnya tanpa amarah, marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Itu namanya marah. Kalau ibu bisa marah seperti itu, marahlah walaupun sedang puasa. Ustaz, katanya orang puasa nggak boleh marah. Ya nggak boleh marah-marah kalau puasa. Kalau marah boleh. Loh, buktinya apa Ustaz? Itu perang Badar terjadinya kapan? Bulan Ramadan. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Berarti marah itu boleh. Masa perang nggak pakai marah? Cuman nggak pakai marah-marah.
Kenapa? Karena marahnya orang yang berpuasa itu terkendali. Jadi marahnya itu tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya ngasih solusi. Ini contoh marah yang tanpa amarah, itu marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat versinya, salah satunya kurang lebih begini, aukamakal. Ini mafhum riwayatnya ya. Jadi suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat laporan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an semalam jadi imam sholat isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an semalam sholat isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Kebayang ya, hampir 3 juz rakaat pertama doang itu. Akhirnya ada beberapa kaum lelaki saat itu nggak tahan. Akhirnya dia mufarokoh, munfarid, memisahkan diri dari jamaah. Akhirnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marah karena ada beberapa jamaah yang memisahkan diri dari jamaah, dia selesai lebih dulu. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, itu tadi yang sholatnya selesai duluan itu munafik itu katanya. Makanya dikatain munafik itu balik marah. Demi Allah saya nggak munafik. Sholat Anda kelamaan. Nanti Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dilaporkanlah kepada Nabi. Nah, begitu dapat laporan Nabi nggak langsung marah. Begitu dapat laporan Nabi nggak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi marahnya nggak pakai amarah. Begitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang, Nabi juga nggak langsung marah. Kata Nabi, "Aukamakal udnu, sini mendekat, suruh mendekat." Ini sahabat kinasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus tanya baik-baik. Itu pertanda bahwa Nabi marahnya nggak pakai amarah. Kalau pakai amarah, orang yang dimarahi masih jauh dan belum jelas mana yang harus dimarahi, sudah begini pastinya itu. Itu kalau pakai amarah. Tapi karena nggak pakai amarah, Nabi tenang. Ditanya baik-baik. Aukamakal kalau dalam bahasa kita, apa betul? Kalau nggak ganggu biarin, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Itu baterainya berapa itu? Masya Allah, lucu ya. Biarin aja, yang penting nggak ganggu, nggak apa-apa, biarin aja. Daripada dicegah malah nangis nanti. Baterainya berapa itu? Kayak boneka ya, Masya Allah. Lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, sampai mana tadi bu? Oh ya, begitu beliau tanya baik-baik, apa betul semalam kamu sholat isya berjamaah rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis? Begitu dijawab jelas, nggih betul ya Rasulullah. Dikira mau dipuji barangkali ya. Ternyata Nabi mau marah. Begitu jelas di mana harus marah, di situ beliau marah. Afatan anta ya Mu'adz. Oh gitu. Silakan minum dulu bu. Ya, silakan minum dulu. Oh ya mohon maaf, silakan minum dulu, mohon maaf. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Kenapa kamu nggak baca surah Al-A'la saja? Pokoknya surah-surah yang nggak terlalu panjang lah. Terus Nabi itu marahnya fokus. Di mana harus marah beliau marah dan marahnya fokus. Di belakang kamu itu ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang punya anak kecil, ada orang yang punya hajat. Fokus, marahnya nggak kemana-mana. Orang kalau marahnya terkendali, marahnya nggak kemana-mana, fokus. Nah, orang kalau marahnya nggak fokus, itu binatang seragunan di absen semua. Kan ada itu orang kalau marah itu binatang seragunan di absen semua. Binatang sekebun binatang di absen semua. Allahu Akbar. Terus ngasih solusi. Kalau kamu mau lama wahai Mu'adz, kerjakan pada saat kamu sholat sendiri. Itu namanya marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya ngasih solusi. Nah, ibu-ibu kalau bisa marah begitu silakan marah. Nah, itu namanya marah
yang terkendali namanya. Karena makna puasa itu, saum itu adalah al-imsak, menahan diri, maka orang puasa itu boleh sedih, boleh nangis, boleh. Karena ada orang yang bilang, puasa nggak boleh nangis, batal ntar kamu. Salah itu. Orang puasa itu boleh nangis, boleh sedih, tapi tidak meratap. Nabi pernah nangis, Nabi pernah sedih, Nabi juga pernah nangis, Nabi juga pernah sedih. Tapi Nabi tidak pernah meratap. Jadi Nabi itu nggak pernah meratap. Kenapa Nabi tidak pernah meratap? Karena kalau sudah meratap berarti berlebihan, sudah nggak terkendali. Maka kalau ingin terkendali, silahkan nangis, silahkan bersedih, tapi jangan meratap. Meratap itu intinya satu, Bu, tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi meratap itu intinya satu, apa? Tidak ridho dengan takdir Allah. Maka kita harus ridho dengan takdir Allah. Sedih silahkan, nangis silahkan, tapi jangan sampai meratap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. As-syiyam ay al-imsak. Secara bahasa, secara syar'i, saum itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Nah, itu puasa, Bu. Jadi puasa itu secara syar'i definisinya adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari disertai dengan niat. Yang pertama, kan tadi artinya apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Saya kira saya nggak usah bahas apa yang dapat membatalkan puasa, karena ibu udah ngaji fikih lah, sudah paham apa yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, Bu, ya. Itu harus diperhatikan juga, karena jangan sampai kita ini bercapek-capek ria untuk tidak makan dan minum, ujungnya malah nggak dapat pahala. Naudzubillah min dzalik. Supaya dapat pahala, hindari juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa, Bu? Secara umum yang populer itu yang diperbuat oleh mulut dan mata serta telinga. Ya, kalau sekarang tambah lagi, Bu, jari. Kalau nulis komen-komen itu hati-hati. Nah, mata diantaranya adalah an-nadzru bisyahwa, melihat dengan syahwat. Makanya saya mohon maaf, kepada pasangan sendiri pun kalau di bulan Ramadan harus bisa menahan syahwat. Saya ulang ya, kepada pasangan sendiri pun kalau di bulan Ramadan harus bisa menahan syahwat. Nggak boleh apa? Nggak boleh diliarkan syahwatnya. Makanya pernah, Bu, datang kepada Nabi, ada di Bulughul Maram itu, datang kepada Nabi seorang sahabat yang minta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di siang hari di bulan Ramadan bersama istrinya. Tidur doang, kata Nabi tidak boleh. Tapi ada lagi yang satu boleh. Para ulama menjelaskan, yang nggak boleh itu ternyata masih muda, Bu. Yang setrumnya masih kuat. Ya. Kalau tidur siang bersama dengan istri di siang hari bulan Ramadan, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, apa, Bu? Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Nah, itu. Makanya terus Nabi melarang itu. Nah ya, kalau tidur suami istri yang masih muda, masih strumnya masih gagah, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Makanya Nabi melarang. Yang satunya boleh, karena ternyata sudah tuwir, sudah tua, sudah sepuh, sudah sampun sepuh sangat. Jadi wis gak patek nyetrum. Wis gak patek nyetrum serapopo lah ya. Itu seperti. Jadi ya, bahkan kepada pasangan pun harus hati-hati. Terus kemudian apa? Tidak boleh bohong. Apalagi sekarang musimnya orang jual nastar, jual baju. Tidak boleh bohong. Nastar bukan bikinan sendiri, jangan ngomong bikinan sendiri. Jangan bohong soal asal barang. Baju dari Tanah Abang dibilang dari Hong Kong, tidak boleh.
Ndak boleh bohong soal modal. Modalnya berapa ini? Oh, belum dapat, padahal dapat. Ngomongnya belum dapat padahal dapat. Itu udah bohong. Mending ngomong rahasia. Maaf, belum boleh, Bu. Berapa sih? Maaf, belum boleh, pokoknya rahasia ya. Gitu. Asal barang mending dirahasiakan daripada bohong. Itu seperti itu. Hati-hati kalau belanja di bulan Ramadan terutama. Pembeli jangan bohong juga. Baru beli sekali ngomongnya udah langganan. Mas langganan, padahal baru beli sekali. Ya, itu hati-hati. Itu kan sepele Bu ya, sepele, tapi itu bisa merusak pahala puasa. Allahu Akbar. Nawar nggak boleh, ngomongnya apa? Tadi sana nawar boleh, masa sini nggak boleh, padahal belum nawar. Itu hati-hati itu. Nah, di sini nggak ada, tempat lain banyak tempat lain. Hati-hati ya, pokoknya harus hati-hati. Itu mohon maaf, saya contohkan perkara-perkara sepele kelihatannya, tapi ya Allah, itu bisa meniadakan pahala puasa gara-gara bohong, sumpah palsu. Hati-hati, sumpah palsu, ghibah, ngerasani, namimah, adu domba, kuping mendengarkan semua itu bagian dari melakukan hal yang sama. Makanya harus hati-hati. Jari-jari juga gitu, kalau nulis komen harus hati-hati. Intinya kalau sedang berpuasa harus bisa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang mesti diperhatikan adalah hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, terus gimana Ustadz? Namanya manusia kadang kita ini keceplosan Ustadz, berbuat sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Saya contoh kasus Bu ya, suatu pagi di bulan Ramadan saya dapat SMS. Saat itu masih musimnya SMS, belum musimnya WA kayak sekarang. Ustadz, tadi pagi saya ngerasani Ustadz. Ngerasani itu hibah, ngomongin kejelekan orang. Kira-kira pahala puasa saya habis nggak Ustadz? Saya jawab habis, saya bilang gitu. Ya, kenapa? Karena ada dalilnya Bu. Barang siapa yang tidak bisa menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang kotor, maka Allah tidak punya kepentingan memberikan pahala kepadanya untuk lapar dan dahaganya, untuk puasanya itu. Artinya nggak ada pahala. Saya jawab habis pahalanya, saya bilang gitu. Kalau gitu saya nggak usah puasa jadi Ustadz ya, daripada nggak ada pahalanya katanya. Kalau gitu saya nggak usah puasa aja karena nggak ada pahalanya. Maka saya balas SMS-nya. Ibu masih hidup? Saya bilang gitu. Oh masih Ustadz, masih katanya. Ya udah, kalau ibu masih hidup, ibu taubat minta ampun kepada Allah. Nanti yang penting ibu apa? Taubat minta ampun kepada Allah. Balik nanya, emang kalau taubat pahalanya balik Ustadz? Nah, gak mau rugi dia. Emang kalau taubat pahalanya balik Ustadz? Saya jawab balik Bu, balik. Saya bilang balik. Masa? Dia bilang gitu, masa? Ibu ini bilang saya Ustadz tapi bilang masa? Saya bilang gitu. Quran yang bilang Bu, bukan saya. Yang bilang siapa? Quran. Apa kata Qurannya? Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Atau kata Imam Syafi'i, termasuk pahala yang hilang akan Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Nah, jadi SMS itu kisah nyata loh Bu. Itu orang harapan baru, orang rawa bebek, bukan orang sini. Saya sebutkan tempatnya biar Anda nggak tolah-toleh. Ya, nanti orang sini saya ceritakan di sana nanti. Ya, tenang aja. Nah, baik. Itu Bu ya. Jadi memang ada seperti itu kenyataan yang mohon maaf ya, fakta di lapangan ya. Sebagian kita kadang nggak sengaja keceplosan berbuat sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Segera tobat minta ampun. Astagfirullah. Insya Allah yang tadinya pahalanya habis balik lagi insya Allah. Asal kita mau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya manusia Bu ya. Namanya manusia. Manusia. Baik, kita teruskan lagi. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Nah, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar. Terbit fajar kalau sekarang waktu subuh lah. Oh, berarti waktu imsak itu masih boleh dong Ustaz kita makan dan minum. Boleh banget.
Karena waktu imsak itu subuh kurang berapa menit, Bu? 10 menit. Berarti kita masih boleh makan dan minum, masih boleh. Itu sebagian presenter TV yang salah. Ada beberapa presenter TV itu yang nggak paham itu, terutama yang non muslim. Begitu waktu imsak teriak-teriak, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, udah imsak. Salah itu. Yang betul adalah waktu imsak itu masih boleh makan dan minum. Jangankan waktu imsak. Ibu lagi sahur nih, tiba-tiba masuk waktu adzan subuh. Itu pernah terjadi dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, di antaranya aukamakal, pernah terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di tengah-tengah sahur bersama dengan Nabi, pas mau ngambil air minum begini, itu tiba-tiba ada adzan subuh. Beliau tanya, "Ya Rasulullah, boleh saya minum?" Kata Nabi, "Silahkan." Aukamakal, Nabi bersabda kemudian, "Barang siapa yang makan sahur terus dia mendengar adzan, hendaklah ia segera menyelesaikan yang masih ada di tangannya." Bukan yang di piring ya Bu ya, yang masih ada di tangannya. Yang masih ada di tangannya, bukan yang masih di piring, bukan yang masih di meja makan, bukan yang masih di kulkas. Ingat itu. Terus menyelesaikan yang ada di tangannya, terus segera minum 1 gelas. Nah, minum 1 gelas, jangan 1 ceret, 1 gelas ya. Karena ada ibu-ibu itu ketika buka puasa bersama keluarganya menyediakan 3 gelas, mohon maaf. Ini buat ayah, ini buat kakak, ini buat adik. Kata anaknya, buat mamah di mana? Ntar mama di baskom. Nah, singkat kata singkat cerita Bu, balik ya. Jadi saya ulang, ketentuannya itu dari waktu subuh itu. Bahkan pas adzan subuh itu saja, kalau memang terdengar adzan itu segerakan yang masih di tangan itu. Kalau yang di piring disegerakan juga, ya kalau cuma tinggal sesendok. Lah kalau masih separuh, terus menunya tengkleng tongseng gulai lah ya, agak lumayan juga itu. 15 menit lebih itu. Makanya selesaikan, terus berarti nyisa dong Ustaz, tidak apa-apa nyisa. Ntar kasih diniatkan ngasih makan hamba Allah yang lain, kayak binatang kan butuh makan tuh ya, kasih aja niat ngasih makan binatang. Jadi singkat kata singkat cerita, selesaikan yang di tangan, segera minum 1 gelas ya. Nah, setelah itu puasa. Nah, kenapa kok bisa begitu Ustaz? Ini wallahu a'lam bishawab. Dulu ketika saya kuliah di Fakultas Syariah, pada saat pada mata kuliah ilmu falak, itu dosen saya mengatakan begini, sudah menjadi kesepakatan ahli falak di seluruh dunia bahwa untuk penetapan jadwal sholat kayak itu waktu subuh itu sesungguhnya waktu subuh itu masih kurang 2 menit. Untuk selain waktu subuh itu waktu sholat sudah masuk 2 menit. Contoh itu ya, waktu subuh kan jam 4.35 itu. Itu sebenarnya waktu subuh masih kurang 2 menit. Itu kesepakatan ahli falak. Tapi kalau zuhur itu jam 11.52, itu aslinya waktu zuhur jam 11.50 aslinya. Jadi sudah masuk 2 menit. Jadi kalau untuk waktu subuh, itu khusus waktu subuh, itu kesepakatan ahli falak. Penetapan waktu itu sesungguhnya waktu subuh kurang 2 menit. Makanya kalau ibu buru-buru mau ke bandara, begitu adzan subuh jangan langsung sholat. Tunggu sampai selesai sholat paling enggak. Karena apa? Karena pas adzan itu belum subuh itu sebenarnya. Waktu subuh masih kurang 2 menit itu. Itu kesepakatan ahli falak. Makanya tadi hadis Nabi tadi kan kalau ada orang yang sedang bersahur, sementara saat bersahur tiba-tiba dia mendengarkan adzan, itu disuruh mensegerakan yang ada di tangannya. Jadi selesaikan yang ada di tangannya dan minumnya 1 gelas saja. Soal gelasnya gelas mau besar ya terserah, itu yang penting 1 gelas. Nah, segera minum pokoknya. Artinya disegerakan. Kenapa? Karena kesepakatan ahli falak memang mengatakan begitu. Jadi apa yang ditetapkan di jadwal waktu sholat itu khusus untuk waktu sholat subuh itu sesungguhnya masih kurang 2 menit. Nah, khusus untuk waktu subuh itu kesepakatan ahli falak. Tapi kalau waktu zuhur dan selain subuh lah pokoknya, itu waktu yang sesungguhnya sudah masuk 2 menit. Berarti begitu adzan maghrib,
itu sesungguhnya waktu maghrib sudah masuk 2 menit. Gitu. Tapi khusus subuh, dur persis, itu waktu subuh sesungguhnya masih kurang 2 menit. Makanya segerakan. Tapi yang di tangan aja menyegerakannya, jangan yang di piring, apalagi yang di kulkas ya. Allahu Akbar. Jadi dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau bahasa Qur'annya wa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Ila bukan hatta. Kalau ila itu dalam ilmu bahasa Arab itu tidak sampai melampaui malam. Artinya di pada batas akhir siang dan di pada permulaan malam. Dulu praktiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya maghrib. Ini penting saya jelaskan karena ada sebagian orang, sebagian kelompok itu yang berbuka puasanya, iftarnya itu nunggu isya atau nunggu setelah isya atau nunggu bintang-bintang muncul. Karena dia memahami ayat wa atimmus siyama ilal lail itu ya setelah isya. Ada kelompok tertentu yang seperti itu nggak benar. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan selalulah orang itu dalam kebaikan selagi yang bersangkutan mensegerakan berbuka. Nah dulu Nabi praktiknya segera berbuka itu manakala matahari tenggelam. Jadi ukurannya sampai tenggelamnya matahari. Kalau matahari belum tenggelam juga belum boleh. Loh emang ada yang seperti itu saat ada di Duren Jaya, Bekasi. Itu tahun 2006 saya dapat kabar di daerah Duren Jaya itu tepatnya di Kampung Cerewet atau gimana saya lupa itu. Saya dapat laporan ada kampung namanya Kampung Cerewet di Bekasi itu, Bu. Itu orang nanya ke saya, di situ ada Ustadz sekelompok orang yang buka puasanya jam 5 sore. Kita tegur itu Ustadz, Pak, buka puasanya kok nggak maghrib, kenapa jam 5? Apa jawabannya? Mas, maghrib itu waktunya sholat. Buka puasa itu jam 5 sore katanya. Ngono itu. Ada orang begitu itu. Nah, itu tahun 2006-an itu kira-kira. Yaitu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ada lagi yang nanya ke saya ketika saya ngisi kajian di daerah Kramayuda itu, di daerah Pulau Mas itu di perusahaan Kramayuda itu ada yang nanya ke saya, Ustadz, sekarang ini kan maghrib itu ketika matahari tenggelam, adzan maghrib itu sinar matahari masih kelihatan Ustadz. Emang kita udah boleh berbuka itu? Saya balik nanya, Pak, ketentuannya tenggelamnya matahari atau hilangnya sinar matahari? Saya tanya balik. Jadi ketentuannya tenggelamnya matahari atau hilangnya sinar matahari? Kalau hilangnya sinar matahari, kapan hilangnya? Karena bias sinar matahari itu selalu ada. Wong rembulan itu dengan izin Allah bersinar dengan bias sinar matahari. Nah, dengan kata lain, kalau mau kita teruskan, ketentuannya pokoknya sampai tenggelamnya matahari. Itu disegerakan, itu berbuka. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Disertai dengan niat. Khusus untuk bulan Ramadan, niatnya harus sebelum subuh. Kata Nabi Al-Qamakal, barang siapa yang tidak membermalamkan niatnya, maka la siyamalah. Tidak ada puasa baginya, alias tidak sah puasanya. Waduh Ustaz, kalau kita kelupaan bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i dikasih solusi. Ada solusinya. Di awal Ramadan kita niat puasa sebulan penuh. Kita niat saum sebulan penuh. Jadi nanti awal Ramadan ibu pasang niat, kita pasang niat. Pokoknya saya niat saum sebulan penuh. Insya Allah dengan niat saum sebulan penuh itu kita akan, andaikan ada lupa-lupanya lah, itu insya Allah tetap diterima niatnya itu. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sampai jam berapa, Bu? Sampai 5:30. Ya, berarti saya jam 5:04 nanti tanya jawab ya. Oke. Saya teruskan ya. Jadi kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini menarik.
awalnya perintah puasa, akhirnya dijanjikan menjadi pribadi yang bertakwa. Pertanyaannya, bagaimana caranya ini? Agar kita nanti selama bulan Ramadan itu termasuk orang-orang yang pada tanggal 1 Syawal itu termasuk yang mendapatkan gelar muttaqin itu dengan nilai terbaik takwa. Kan itu pertanyaan Bu ya, bagaimana caranya? Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, untuk kualitas ibadah yang terbaik dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang terbaik itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ukurannya cuma 2, yaitu ikhlas dan benar. Yaitu dirujuk kepada penjelasan beliau ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk, surah Tabarak ayat 2 itu Bu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Paling baiknya amal perbuatan itu kata Ibnu Abbas 2 ukurannya, yaitu ikhlasnya dan yang kedua benarnya. Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasun, artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan Bu? Yang pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita harus dimurnikan. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Karena kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, itu dari akil baligh sampai kita berbuat yang dapat membatalkan akidah itu, bisa habis semua kebaikan kita. Kalau sampai matinya nggak tobat, bisa menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Nanti cek surah Al-An'am ayat 88 tentang syirik. Nanti cek tentang murtad di surah Al-Baqarah ayat 217. Nanti cek tentang kufur akan ayat-ayat Allah di surah Al-Kahfi ayat 105. Itu hapus Bu, habis semua nilai kebaikan kita dari akil balik sampai kita berbuat sesuatu yang membatalkan akidah itu kalau kita nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai matinya nggak tobat, maka dia akan menghadap kepada Allah dengan 0 kebaikan. Nauzubillah min syarri dzalik. Makanya jaga akidah kita, jangan sampai terkotori 1 syirik, 2 riddah murtad, dan yang ketiga kufur akan ayat-ayat Allah. Syirik itu intinya apa Bu? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu syirik intinya. Jadi inti syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Makanya kalau ibu berharap rizki hanya kepada Allah, nggak boleh berharap rizki pada suami, nggak boleh. Suami itu bukan yang nanggung rizki ibu-ibu. Suami itu hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk sampainya rizki ibu-ibu. Tugas ibu-ibu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada suami. Nah, jadi berharap rizki hanya kepada Allah. Minta nafkah ya sama suami. Mas, sudah tanggal 20 ini Mas, kok nggak ditransfer ini? Nah itu silahkan, itu nafkah. Minta jatah pada anak bukan aib bagi seorang ibu, boleh, tidak apa-apa. Ngajari anak berbakti sama orang tua kan, nak kamu udah kerja, jangan lupa zakatnya, ingat jatah mama juga ya. Nah, boleh minta jatah sama anak, boleh, bukan aib kalau dalam Islam. Orang tua minta sama anak asal jangan banyak-banyak ya, itu bukan aib. Nah, jadi itu bagian dari melatih anak supaya mau peduli pada orang tuanya. Nah, tapi berharap rezeki jangan sama anak, berharap rezeki hanya kepada Allah. Para suami yang bekerja di kantor di perusahaan, ingatkan Mas, jangan berharap rezeki sama perusahaan kamu, sama bos kamu, jangan. Berharap rezeki hanya kepada Allah. Kamu itu, perusahaan kamu itu hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk sampainya rizki kamu. Tugas kamu bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada perusahaan di mana kamu bekerja dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Itu. Kita kalau sakit berobat ke dokter berharap sembuh pada siapa? Allah. Jangan berharap sembuh kepada selain Allah. Berharap sembuh itu ya hanya kepada Allah. Dokter itu hanyalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk mengobati kita. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi jangan kayak di
yang viral di medsos itu ya, ada sebagian orang yang di sebuah anekdot mengatakan, aduh enak ya sing marasno Gusti Allah sing oleh duit sampean. Jadi yang menyembuhkan Allah tapi yang dapat duit sampean Pak Dokter. Yang dapat duit Pak Dokter. Kata dokternya, ya enggak apa-apa kalau sampean mau menghadap sama yang Maha Kuasa ya enggak apa-apa. Tapi ini guyonan sebagian orang. Tapi terlepas dari itu, intinya tadi Bu ya. Jadi berharap sehat, berharap sembuh mohon maaf hanya kepada Allah. Berobat ya ke dokter, kan seperti itu. Dan masih begitu dan begitulah seterusnya. Hati-hati, jangan sampai menyamakan selain Allah dengan Allah. Kalau riddah murtad keluar dari Islam, Bu, Islam itu tidak akan hilang dari muka bumi ini, enggak akan. Islam itu enggak akan hilang dari muka bumi ini, enggak akan. Kenapa? Karena kalau Islam hilang dari muka bumi ini kiamat, Bu. Jadi kalau sampai Islam hilang dari muka bumi ini kiamat. Jadi Islam enggak akan hilang dari muka bumi ini. Kalau hilang ya kiamat setelah itu. Hadisnya Sahih Muslim itu. Jadi ketika umat Islam sudah mati semua, enggak lama kiamat. Selagi masih ada orang nyebut nama Allah, selagi masih ada seorang Muslim, ya enggak akan kiamat. Tapi ingat, walaupun Islam tidak akan hilang dari muka bumi ini, saya mohon maaf Bu ya, Islam bisa hilang dari diri kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Islam bisa hilang dari keluarga kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Islam bisa hilang dari negara kita. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya ulang, Islam tidak akan hilang dari muka bumi ini, tapi Islam bisa hilang dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari negara kita. Pertama, Islam tidak akan hilang dari bumi ini, tapi bisa hilang dari keluarga kita atau diri kita. Contoh, ini contoh. Kisah nyata ini Bu, kejadian ketika saya ngisi kajian di daerah Jatimakmur. Ada sebuah sekolah namanya Al-Marjan. Saya ngisi kajian di situ, ada ibu-ibu menemui saya. Ustadz, keponakan saya murtad Ustadz. Astagfirullah. Kita doakan dapat hidayah Bu ya. Amin Ustadz. Selang berapa bulan saya ngisi kajian lagi, ibu itu datang lagi. Ustadz, keponakan saya murtad Ustadz. Yang kemarin Bu, bukan Ustadz. Yang ini yang berjilbab Ustadz. Naksir cowok dari Manado, pindah agama. Naudzubillahi min syarri dzalik. Selang berapa bulan kemudian, ibu itu juga datang lagi ke saya. Ustadz, kemarin 2 anaknya murtad, sekarang ibunya murtad Ustadz. Naudzubillahi min syarri dzalik. Itu terjadi. Terjadi. Naudzubillahi min syarri dzalik. Artinya apa? Islam itu bisa hilang dari keluarga kita, dari diri kita itu bisa. Makanya jangan remehkan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jangan remehkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan remehkan semua itu. Dan bahkan Islam bisa hilang dari negara kita. Ibu tahu Spanyol? Bukan separuh nyolong, bukan, Spanyol. Spanyol itu Islam pernah berjaya di sana kurang lebih 8 abad. Ada yang mengatakan 6 abad, tapi karena Granada masih sempat bertahan kurang lebih 250 tahun, maka ada yang mengatakan pokoknya Islam berjaya di sana kurang lebih 6 atau 8 abad. Nah, Islam pernah berjaya 6 atau 8 abad di Spanyol. Sekarang ini Bu, sependek yang saya ketahui kata informasi dari Wakasekjen MUI, beliau mengatakan umat Islam di Spanyol sekarang tinggal 3%. Dulu berjaya kurang lebih 6 atau 8 abad, sekarang tinggal berapa? 3%. Saya cuma mau bilang hal yang sama bisa terjadi pada negara kita juga kalau kita tidak hati-hati. Makanya jaga terus iman Islam kita, keluarga kita, anak cucu kita, bangsa dan negara ini agar iman Islam dijaga oleh Allah. Dengan doa apa diantaranya tadi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah jaga iman Islam kita ya, dan Allah tingkatkan terus iman Islam kita semua. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu riddah murtad. Kufur yang ketiga, kufur akan ayat-ayat Allah. Kufur akan ayat-ayat Allah itu Bu, contoh yang paling sederhana adalah menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah
dan atau mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah. Itu hati-hati. Jangan sampai kita ini masuk dalam kategori yang menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah dan atau mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah. Contoh, ini contoh yang paling sederhana. Ini kelihatannya sepele, Bu, tapi ini bahaya. Saya mohon maaf ya. Ada 2 orang nyolong 1.000 rupiah. 2 orang nyolong 1.000 rupiah. Yang satu ngomong, astagfirullah, ngapain sih tadi pakai nyolong segala, sabar dikit, kenapa ya tadi, astagfirullah. Dia merasa berdosa. Bisa jadi ini malah diampuni oleh Allah yang pertama ini. Yang kedua ngomong, halah cuma 1.000 nggak apa-apa. Alah cuma 1.000 nggak apa-apa. Bu, enteng kata-katanya, cuma 1.000 nggak apa-apa. Padahal tanpa dia sadari dia telah menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah? Nyolong. Nyolong itu nyata-nyata haram, tidak boleh. Nyolong itu nyata-nyata haram. Kok dia menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah? Ya berarti dia telah kufur akan ayat-ayat Allah. Ini sanksinya berat, Bu. Nanti saya ulang ya, dicek di surah Al-An'am ayat 88, di surah Al-Baqarah ayat 217, dan nanti cek juga di surah Al-Kahfi ayat 105. Itu untuk syirik, murtad, dan kufur akan ayat-ayat Allah itu intinya satu, hapus semua amal kebaikannya dari akil balik sampai dia berbuat itu, Bu. Kalau nggak tobat, tapi kalau tobat Allah ampuni dan pahala yang hilang Allah kembalikan. Kalau taubat Allah ampuni dan pahala yang hilang Allah kembalikan. Nanti ibu bisa cek di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 68, 69, 70. Itu untuk 3 dosa besar sekaligus dalam ayat itu, syirik, membunuh, dan zina. Kalau tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya, dosanya dengan ampunan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala, termasuk juga kalau kata Imam Syafi'i itu pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Itu diantaranya. Terus lanjut, Bu ya. Nah, itu terkait dengan ikhlas. Yang kedua harus benar. Untuk benar, kata kuncinya harus menggunakan satu ilmu, dan yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama harus menggunakan ilmu. Kenapa kok mesti menggunakan ilmu? Ya, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Gimana mau diterima sholatnya kalau nggak ngerti ilmunya sholat? Gimana mau diterima saumnya kalau nggak ngerti ilmunya saum? Gimana mau diterima ibadahnya kalau nggak ngerti ilmu ibadah tersebut? Tidak apa-apa, asal nggak ganggu nggak apa-apa, biarin. Nah, itu pertanyaannya. Gimana mau diterima kalau nggak ngerti ilmunya semua itu? Makanya harus paham ilmunya, termasuk ilmu saum. Ibu harus mulai baca-baca dan tanya sama ahlinya tentang bagaimana saum dengan baik dan benar. Karena jangan sampai kita ini hanya punya semangat ibadah tapi ngawur. Makanya di surah Al-Mujadilah ayat 11 itu, Bu, syarat kemuliaan itu 2, beriman dan berilmu sekaligus. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Iman tok itu nggak cukup, karena kalau cuma iman tok nggak pakai ilmu, semangat beribadah tapi ngawur. Semangat beribadah tapi ngawur. Supaya nggak ngawur itu makanya harus pakai ilmu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu, Bu, itu ya tadi, tanpa dia sadari dia akan dijebak oleh jebakan-jebakan iblis. Di antara bentuk jebakan iblis untuk orang yang beramal tanpa ilmu adalah dibuat orang itu sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Tahajud ngejo subuh kesiangan. Tahajud utama, subuh jauh lebih utama. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama.
Sama orang lain dermawan, sama anak istri pelit banget. Di sini nggak ada, tempat lain ada. Dermawan sama orang lain itu utama, tapi kepada anak istri itu jauh lebih utama. Itu yang orang Jawa bilang, Bu, nguber uceng kelangan delek namanya. Saya terjemahkan ya, ngejar ikan kecil, kehilangan ikan besar. Nauzubillahi min syarri dzalik. Udah begitu orang yang beramal tanpa ilmu itu rawan disesatkan oleh orang yang sesat menyesatkan. Kalau tentang puasa tahun 2004, saat itu saya di Pasuruan, dapat kabar di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Pujon, Malang, Jawa Timur. Itu ada sekelompok orang yang berkata bahwa orang puasa itu dilarang makan apapun. Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Orang puasa itu Bu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Nah, itu di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur tahun 2004. Itu kalau jamaahnya berilmu pasti nanya itu, maaf Pak Kiai, hadis tentang lontong itu di mana? Karena lontong itu bukan tradisi Arab, tapi tradisi Melayu. Nah, itu ya Bu diantaranya. Dan terus kemudian harus pakai ilmu. Yang kedua harus ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi terkait dengan bulan Ramadan di samping ibadah yang pokok yaitu sholat 5 waktu, zakatul fitri, saum di bulan Ramadan, beliau juga memperbanyak qiyamul lail dan tadarus Al-Quran, dan beliau itu menjadi jauh lebih dermawan kalau masuk bulan Ramadan. Nabi itu di luar bulan Ramadan orangnya dermawan, sangat dermawan. Masuk bulan Ramadan menjadi jauh lebih dermawan lagi. Itu Nabi. Makanya yang pernah umroh di bulan Ramadan, semoga kita pernah puasa dan berumroh di bulan Ramadan ya, amin Allahumma amin insyaallah. Nah, itu merasakan kedermawanan orang-orang Arab ya. Nah, orang-orang Arab itu dermawannya luar biasa kalau masuk bulan Ramadan terutama. Ya di luar bulan Ramadan dermawan, masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Nabi begitu. Nabi itu di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan beliau semangat dermawan. Masuk bulan Ramadan itu jauh lebih semangat dermawan lagi. Wes gimana yang bahasakan? Nah, itu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak bertadarus Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti jejak sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Sudah jam 5:15, masih ada waktu insyaallah sekitar 15 menit. Silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya Mas, monggo silakan Bu. Mas lain itu masalah yang lain boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Silakan Bu, silakan. Kalau kita wanita kan suka datang bulan. Iya Bu. Terus khusus kalau buat yang memakai alat kontrasepsi itu kita bisa melewati yang mengundang tamu itu, terus dilewat, akhirnya kan nggak jadi datang. Boleh nggak? Supaya tidak kodok. Baik. Secara hukum boleh. Jadi ibu minum pil, yang dengan minum pil itu ibu tidak jadi datang bulan kan? Dan akhirnya ibu tidak punya hutang puasa. Kalau ibu nanya ke saya, secara hukum boleh. Selama tindakan itu atas pertimbangan ahlinya dan tidak membahayakan diri ibu. Kan saya mohon maaf, interaksi alat kontrasepsi dengan tubuh wanita itu kan beda-beda toh? Dan itu mohon maaf kan beda-beda, dan itu harus atas pertimbangan ahlinya. Jadi kalau menurut ahlinya ibu tidak ada masalah melakukan itu, dan itu juga tidak ada resiko yang membahayakan tubuh ibu, ya silakan, tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ayo ibu yang mau nanya, siapa lagi? Oh, jelas semua ya? Sudah paham? Atau tidak jelas semua? Masalah itu atau masalah lain juga boleh Bu, silakan.
Tapi kalau nggak ada masalah, alhamdulillah berarti ibu bebas dari masalah. Alhamdulillah ya, paham semua ya. Alhamdulillah. Ada lagi itu. Monggo, monggo. Iya, monggo silakan Bu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya. Ya, Bu. Kalau biasanya kalau setelah sholat tarawih itu kan ada niat untuk berpuasa. Puasa, betul. Nah, tadi Pak Ustaz bilang niat puasa itu dilakukan pada Dibermalamkan sebelum subuh pokoknya ya. Sebelum subuh. Iya. Nah itu gimana tuh Pak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Jadi habis sholat isya atau habis sholat tarawih kita bertekad untuk puasa besok sehari penuh, puasa Ramadan ya. Itu sudah cukup, tidak ada masalah. Itu sudah Kalau cukup. Itu sama dengan seperti kalau di awal Ramadan puasa Iya. sekali niat itu bisa Iya, nggak? Pak bisa. Ustaz? Malamnya tuh nggak usah niat lagi gitu. Oh, Karena gini. udah dari awal. Jadi gini, kalau kita niat sudah sebulan penuh, tetap tiap malam kita wajib niat. Tapi andaikan ada lupa-lupanya, itu dimaafkan, insya Allah tetap sah puasanya. Nah, tapi pada setiap malam kita tetap niat, ya setiap malam itu. Nah, adapun niatnya itu dari setelah tarawih nggak ada masalah. Intinya niat itu kan al-qasdu, kesengajaan kuat untuk melakukan satu amalan. Nah, ketika kita dalam hati bertekad kuat besok akan puasa Ramadan sehari penuh, itu sudah cukup. Nah, nanti menjelang subuh habis sahur kita tidak harus mentekadkan niat kembali. Walaupun kalau niat lagi juga nggak ada masalah. Niat berkali-kali dalam satu rentang waktu yang semalam itu juga nggak ada masalah berkali-kali. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Besok yang penting tekad dalam hati besok niat puasa. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Iya Pak Ustaz, terima kasih sekali. Oke. Apalagi Pak Ustaz Oke. mengenai tadarus. Tadarus. Saya kan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya Pak Ustaz ya. Ya, Bu. Apa ada hadisnya, apa ada ketentuannya bahwa setiap bulan Ramadan itu harus hatam berapa kali? Gitu, Ya. Pak Ustaz? Sebenarnya sih tidak ada ketentuan berapa kali harus khatmul Quran dalam satu bulan. Karena dulu praktik tadarusnya Nabi itu kan dengan malaikat Jibril itu kan bergantian. Kadang Jibril yang baca, Nabi yang menyimak. Kadang Nabi yang membaca, Jibril yang menyimak. Kadang Nabi yang menyimak, Jibril yang membaca. Jadi tadarus itu artinya saling mengkaji. Jadi ada yang baca, yang lain menyimak. Nanti kalau ada salah dibetulkan. Nah, tadarus itu juga termasuk diantaranya saling mengkaji isinya. Jadi misalnya habis tadarus ada kajian, siapa yang baca terjemahannya, siapa yang berilmu terangkan, kalau ada yang sulit tanyakan kepada ahlinya. Karena kan ada beberapa ayat Al-Quran itu yang muhkamat. Yang muhkamat itu kita baca terjemahannya udah paham. Tapi ada juga beberapa ayat yang memang mesti dijelaskan oleh ahlinya, karena memang itu termasuk ayat-ayat misalnya yang mutasyabihat misalnya. Atau ayat yang muhkamat tapi butuh perincian dari ahlinya, itu mesti tanyakan kepada ahlinya memang. Saya kira itu namanya tadarus. Jadi tadarus itu kalau untuk yang tadarus itu memang targetnya sih bukan hatam, tapi ya yang penting kita semaksimal mungkin melakukannya. Syukur-syukur kita punya dua target. Target tadarus juga ada, berarti paham. Ada juga targetnya target khatmul Quran. Jadi dua target lah. Target paham dan target khatam atau khatmul Quran. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan sami-sami Bu. Salam. Oke, ada lagi? Ini ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai zakat fitrah. Ya, Bu. Apakah zakat fitrah itu harus memang disetor ke masjid ya, ke ahlinya, sementara di sekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan, boleh nggak kita langsung kasih ke orang yang sangat membutuhkan itu, misalnya yatim gitu, Ya. atau memang harus ke masjid? Zakatul fitri itu intinya satu, sampai kepada fakir miskin, agar nanti pada saat satu Syawal itu yang bersangkutan
tidak kelaparan alias bisa makan. Jadi kalau ibu misalnya punya tetangga yang yatim, miskin dan butuh bantuan, maka ibu tidak harus melalui masjid, bisa langsung ke sasaran mustahik. Jadi masjid itu hanya mengkoordinir. Masjid itu hanya mengkoordinir. Saya mohon maaf ya, kan tidak semua orang punya channel orang miskin toh. Nah, kadang makanya melalui masjid, nanti masjid yang akan mencarikan orang miskin di sekitar perumahan sini. Jadi masjid itu hanya sebagai koordinator, amil lokal saja. Nah, jadi yang sesungguhnya yang penting zakat kita sampai kepada mustahik yang membutuhkan. Jadi nggak ada masalah, Bu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Sami-sami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain kalau ada. Monggo. Maaf Pak Ustaz, Nggih, Bu. tanya lagi mengenai Nggih, Bu. buka puasa. Silakan, Bu. Bagi yang itu yang sakit atau seorang sudah uzur, itu apa harus membayar lagi atau Ya. dengan Baik. ditambah lagi? Baik. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu kata Qur'annya. Jadi bagi orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja. Dalam bentuk apa? Memberi makan orang miskin. Fidyahnya ngasih makan, bukan ngasih uang. Saya ulang ya. Fidyahnya ngasih makan, bukan ngasih uang. Kalau ngasih uang, takutnya nggak dibuat makan, tapi buat beli pulsa. Ya. Kalau dikasih uang, takutnya tidak dibuat makan, tapi dibuat beli pulsa. Sementara perintah ayatnya ngasih makan. Fidyatun ta'amu miskin. Bagaimana praktiknya? Terserah. Mau dalam bentuk beras, boleh. Misalnya kalau dalam bentuk beras, misalnya kita ngasih makan per orang itu 1 mud. 1 mud itu 7 on beras, kurang lebih 1 liter. Nah, itu per orang. Jadi kalau dia punya hutang sebulan berarti 30 liter. Kalau misalnya sebulannya 30 hari puasanya, 30 liter. Nah, cuman kalau ngasihnya beras, ibu harus bertanggung jawab mematangkannya. Artinya jangan cuman beras doang. Kasih uang untuk lauknya lah. Ya berapalah, ya sepantasnya lah. Ya, jadi beras plus uang berapa, nanti itu per 1 hari itu per 1 hari itu 1 mud beras tadi itu, atau 1 liter beras, atau 7 ons beras tadi itu. Atau bisa juga ibu dalam bentuk makanan matang. Nah, itu dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an ketika beliau udah sepuh nggak kuat puasa, beliau bayar fidyah. Caranya apa? Bikin prasmanan di rumahnya. Prasmanan di rumahnya, orang-orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan atau lebih itu diundang ke rumah, makan sepuasnya. Begitu makan sepuasnya, pulang masih berkat. Nah, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau ibu mau simple, gampang, datang ke warung Padang, beli nasi Padang yang nasinya komposisinya mengenyangkan. Jangan yang nasinya kecil-kecil itu, yang komposisinya mengenyangkan. Terus lauknya terserah, yang penting memuaskan. Bisa ayam pop, bisa rendang, bisa macam-macam lah ya. Nah, yang penting yang memuaskan. Yang sekali makan kenyang, pokoknya sekali makan kenyang. Itu bagi ke sebanyak hari puasa di mana ibu tidak puasa. Kalau 30 ya 30, lebih baik, kurang jangan. Udah bagikan ke fakir miskin. Nah, sekali makan, bukan 3 kali makan, sekali makan. Kalau ngasih 3 kali boleh banget. Nah, sekali aja cukup, apalagi 3 kali. Jadi terserah ya, itu soal praktek ya. Mau memberi beras boleh, mau beri makanan matang juga boleh. Kalau makanan matang dulu yang praktek Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau kita mau pakai makanan yang mentah juga boleh, itu di literatur fikih banyak itu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali orang tua kita meninggal dunia. Jadi bulan Ramadan punya hutang puasa, belum sampai bisa bayarnya, meninggal dunia. Nah, kalau wafat itu dalam hadis Bukhari, hendaklah berpuasa atas nama orang tua itu walinya. Jadi kalau dia punya anak laki-laki yang berpuasa atas namanya. Nah, tapi kata para ulama, terus gimana dengan ayat yang katanya suruh bayar fidyah tadi itu? Maka kata para ulama, ya sudah, ini 2 dalil dipilih sajalah. Mau bayar fidyah saja boleh, mau puasa saja juga boleh. Nanti yang puasa atas nama orang tuanya itu anaknya biasanya. Mau menggabung dua-duanya lebih baik, udah bayar fidyah, bayar puasa pula, silakan aja, lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Sami-sami, Bu.
Ya. Oke, monggo Bu, silakan. Hamil, wanita hamil. Terus dia ini bayar fidyah kan. Hmm. Setelah melahirkan apa dia bayar puasa lagi? Baik, kalau untuk wanita hamil itu dibagi dua. Ada dua pendapat yang saya tahu paling tidak ya. Pendapat yang pertama, pendapat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berdua mengatakan wanita yang hamil dan menyusui termasuk dalam ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, yaitu cukup bayar fidyah saja. Nah, ini pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi dalam sebagian penganut para a'immah dalam madhab itu tetap mengatakan bagi orang yang menyusui ataupun orang yang hamil itu tetap wajib puasa. Menggantinya tetap wajib puasa di hari yang lain. Nah, terus kalau dia tidak berpuasanya itu karena khawatir akan anaknya, maka dia wajib puasa plus bayar fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa itu karena khawatir akan dirinya, cukup dengan mengganti dengan puasa saja. Ini pendapat yang kedua. Nah, dari sekian banyak pendapat ini silakan dipilih. Cuman kalau saya pribadi, kalau istri hamil atau menyusui, saya bilang sama istri, nanti di hari yang lain diganti dengan puasa dulu deh. Jangan buru-buru fidyah. Ganti dengan puasa dulu. Tapi kan kadang anak itu beda-beda ya. Kan ada yang nyusunya itu kuat gitu ya. Kalau ibunya puasa lemes dia. Nah, sudah, karena nyusunya masih kuat, sementara anak masih bayi, kadang sampai bulan Sya'ban enggak kebayar juga, maka pada sisa yang enggak kebayar atau yang enggak kebayar itu diganti dengan fidyah sisanya. Kalau saya pribadi ke istri itu tetap saya suruh puasa dulu. Udah puasa dulu aja, ganti dengan puasa dulu aja lah, saya bilang itu. Nah, nanti kalau di belakang hari sampai Sya'ban, misalnya kayak sekarang Sya'ban ini kok enggak ketutup, baru sisanya kita tutup dengan bayar fidyah, ya. Saya kira itu. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang lain silakan. Siapa? Monggo. SMP, SMA itu kan pas masa menstruasi gitu. Sementara di hari lainnya kan udah waktu masuk misalnya sekolah, udah sibuk gitu, nggak sempat mengganti gitu, Pak Ustadz. Jadi Ini cerita ibu masa lalu, Pak. kalau masih panjang umur kita masih. Ya, ini cerita ibu masa lalu gitu maksudnya. Iya Pak Ustadz. Ya, jadi Sekalian memastikan. Iya. Ya, yang lalu biarlah berlalu, illa maqad salaf. Yang lalu biarlah berlalu, illa maqad salaf. Yang penting satu tobat dulu. Yang kedua, pelan-pelan diganti. Misalnya pas puasa Senin Kemis, ibu jangan niat puasa Senin Kemis. Niat puasa ganti Ramadan. Jadi kalau ibu puasa Daud, ibu niat ganti puasa Ramadan. Itu pelan-pelan sambil dikira-kira. Dulu saya baliknya misalnya usia sebut saja 13 tahun misalnya gitu ya. Saya baru puasa usia 23 tahun, berarti saya kurang lebih 10 tahun nggak puasa misalnya. Nah, dikira-kira kan 300 hari ya. Kan kalau Senin Kemis saja, Senin Kemis kan sebulan bisa 8 kan? Bisa 8 kali setahun, anggaplah 10 bulan ya. Biar enak hitungnya. Sudah berapa? Sudah 80 toh? Sudah 80 kali 3 240. Nah, kalau 3 ya nambah 60 hari lagi kan sudah selesai kan? 4 tahun lah selesai itu, 4 tahun selesai. Setelah 4 tahun ibu puasa Senin Kamis biasa lagi. Itu kalau ibu normal Senin Kamis. Kalau mau lebih cepat puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Itu sambil niat apa? Puasa mengqadha puasa Ramadan yang dulu ketika kita masih masa jahiliyah. Tapi yang penting tobat dulu Bu ya. Itu tobat itulah yang penting itu ya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Tambah lagi beberapa Yes. pertanyaannya. Yeah. Jadi kalau ada yang masih ada hutang puasa, kan itu kan kita sekarang udah di Sya'ban nih Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya sampai berapa Sya'ban sih kita sudah tidak boleh membayar? Kalau untuk mengqadha puasa sampai menjelang Ramadan masih boleh, karena mengqadha karena itu kewajiban, karena itu hutang. Iya, karena itu hutang, maka sampai menjelang Ramadan pun boleh, nggak apa-apa. Karena itu mengqadha hutang itu. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah memang ada ulama yang berpendapat kalau yang nggak terbiasa berpuasa terakhir 15 Sya'ban kemarin
Setelahnya itu dilarang, itu pun nanti ada perdebatan mengenai apakah hadisnya sahih atau tidak tentang larangan itu aja sih. Tapi kalau untuk bayar puasa dalam arti hutang harus tetap walaupun udah lewat 15 Sya'ban ya. Kalau puasa sunnah udah nggak boleh ya Pak? Ada pendapat yang mengatakan bagi yang tidak terbiasa berpuasa itu tanggal 15 Sya'ban terakhir. Bagi yang terbiasa teruskan. Nah, bagi yang tidak terbiasa terakhir tanggal 15 Sya'ban kemarin, setelahnya nggak boleh. Tapi itu pun hadisnya ada yang perdebatkan. Ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif, lemah. Makanya ada yang mengatakan tetap terus nggak apa-apa. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tadi itu ada ibu yang nanya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin agak menyimpang dari topik bahasan hari ini, yaitu mengenai orang yang sudah meninggal, Pak. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya kapan saat yang tepat dan terbaik dan benar untuk memandikan jenazah? Karena ada yang bilang secepatnya atau beberapa saat sebelum diberangkatkan. Tapi menurut hadis dan Quran, kapan saat yang paling tepat? Ya. Terima kasih. Baik. Kalau ibu nanya kapan waktu yang tepat, disegerakan karena dalam termasuk hal yang harus disegerakan dalam Islam adalah perawatan jenazah. Perawatan jenazah itu mencakup memandikannya, mengkafani dan memakamkannya. Jadi kalau ibu nanya kapan sesegera mungkin. Cuman memang ada orang yang ngomong begini, saya mohon maaf nih. Kalau sesegera mungkin sementara pemakamannya masih lama, takutnya di tengah-tengah itu dia batal gara-gara keluar kotoran dari dubur atau kubulnya. Saya jawab, loh, orang kalau sudah mati itu kelepnya dol. Kalau kelepnya udah dol, itu memang kadang suka lolos itu kotoran dari perutnya, dari kubulnya. Itu udah biasa. Jangankan orang yang sudah mati, orang masih hidup saja kalau kena silsilatul baul, beser misalnya, itu nggak batal kok. Misalnya saya mohon maaf, ibu mohon maaf ya, ibu misalnya beser, mohon maaf nih. Kalau di fikih surah apa? Udah begitu cebok pakai pempes, udah ibu sholat di tengah-tengah sholat keluar nggak apa-apa. Itu namanya silsilatul baul. Itu orang hidup, apalagi orang mati. Nah, jadi orang mati, andaikan di tengah-tengah perjalanan pemakaman misalnya dalam proses pemakaman dia masih nunggu lama padahal sudah dimandikan kok keluar kotorannya, itu tidak membatalkan kesucian dirinya. Kenapa? Karena dia sudah mayit, sudah mohon maaf kelepnya itu udah dol. Kalau kelepnya udah dol itu mohon maaf isi perut itu kadang keluar sendiri dan itu tidak membatalkan kesucian si mayit, tidak ada masalah. Ngaten. Jangankan mayit, orang masih hidup aja dimaafkan, tetap suci, apalagi jenazah, gitu ya Bu ya. Wallah, jadi disegerakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah satu lagi ya Pak, Ya. sebelum jenazah tersebut dalam keadaan suci boleh disolatkan? Ya enggak boleh. Aturan mainnya adalah dimandikan, dikafani, baru disolatkan. Itu aturan mainnya. Kecuali di luar ketentuan itu, seperti jenazah yang hilang, ya. Mohon maaf, misalnya tenggelam di laut atau kapal meledak misalnya atau apalah yang udah nggak jelas di mana rimbanya, yang begitu-begitu nggak apa-apa. Tapi kalau selagi normal ada bentuk fisik jenazahnya, tetap harus diproses sebagaimana seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya. Baik. Ini langsung doa atau? Langsung doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la